Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di Polda Metro, seorang prajurit TNI cantik bernama Anissa yang sedang datang ke Polda Metro malah dipalak dan ditodongkan senapan oleh oknum polisi arogan bernama Yahya, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Kantor polisi sektor barat itu tampak sepi dari luar, seolah tempat itu sudah lama tak disentuh kegiatan resmi. Namun bagi Anissa, justru kesunyian seperti itulah yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Dari gerbang masuk saja ia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Halaman yang biasanya ramai kendaraan, kini hanya berisi 2 motor tua tanpa plat dan 1 mobil patroli yang penyok di bagian depan. Seperti habis menabrak sesuatu namun dibiarkan begitu saja. Udara panas siang itu terasa berat saat ia melangkah masuk, dan setiap langkahnya menggema di lantai semen kasar, menambah kesan muram yang menekan dadanya. Anissa datang dengan tujuan sederhana, mengambil motor ayahnya yang ditilang kemarin setelah razia dadakan di jalan besar. Ayahnya sudah tua dan tidak begitu kuat menghadapi urusan birokrasi, jadi Anissa yang mengambil alih. Namun sejak dari pintu depan, insting militernya sudah menyalakan alarm diam-diam. Tidak ada petugas jaga, tidak ada resepsionis, bahkan tidak ada suara manusia di sekitar. Tempat itu seperti hidup tanpa pengawasan. Atau lebih tepatnya, diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sorot mata Anissa yang biasanya lembut kini berubah menjadi awas. Gerak tubuhnya tegak, langkahnya mantap, dan 4 tahun masa dinas membuatnya terbiasa menghadapi skenario yang lebih buruk dari kelihatannya. Ada yang aneh, gumamnya dalam hati, sambil menyiapkan diri untuk kemungkinan apapun di dalam ruangan tersebut. Saat memasuki ruang pelayanan, Anissa langsung disambut pemandangan yang membuat dahinya mengernyit. Ruangan itu tidak seperti kantor pelayanan publik, melainkan seperti ruang nongkrong pribadi seseorang yang tidak peduli pada aturan. Seorang polisi botak bertubuh besar duduk di meja pelayanan. Namun caranya duduk jauh dari kata pantas. Kaki kirinya naik ke meja, sementara kaki kanannya menendangi laci terbuka yang isinya berantakan. Ia mengenakan kaos singlet hitam yang ketat, menonjolkan lengannya yang penuh tato tak terurus. Bukan atribut resmi polisi, lebih mirip preman pasar daripada aparat. Kipas angin rusak di sudut ruangan berputar lambat dan berderit, sementara bau rokok bercampur keringat memenuhi udara. Seakan ruangan itu dipaksa menerima aroma kekuasaan yang salah digunakan. Di belakangnya, berkas-berkas menumpuk tanpa urutan, dan papan informasi yang seharusnya terpampang rapi justru miring dengan beberapa kertas hilang. Dari cara pria itu memandang layar ponselnya sambil mengunyah permen karet, jelas ia merasa ruangan itu bukan tempat melayani masyarakat, melainkan wilayah kekuasaannya. Anissa langsung tahu tipe orang semacam ini. Arogan, malas, dan merasa tidak ada yang bisa menantangnya. Ia menjaga ekspresi tetap netral, namun napasnya sedikit diperpanjang. Kehati-hatian melekat pada setiap gerakannya. Ia melangkah mendekat sambil mengukur jarak, memastikan ruangan dapat ia kuasai jika keadaan memanas. Karena pengalaman mengajarinya bahwa orang yang bersikap seperti itu seringkali menjadi sumber masalah. Urusan apa? Suara pria botak itu menghantam telinga Anissa dengan kasar. Tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Yang membuatnya semakin mengganggu adalah kenyataan bahwa pria itu bahkan tidak menoleh untuk melihat siapa yang ia ajak bicara. Nada suaranya tinggi, serak, dan penuh keangkuhan, seolah ia sudah bosan melayani orang bahkan sebelum mengetahui apa yang mereka butuhkan. Anissa berhenti beberapa langkah darinya, membiarkan jeda hening sepersekian detik untuk meredam rasa jengkel yang mulai muncul. Ia terbiasa menghadapi orang keras kepala, tapi tetap saja tidak menyukai ketidaksopanan. "Saya mau ambil motor ayah saya yang ditilang, Pak," jawabnya dengan suara terkontrol dan sopan. Dalam tugas militernya, ia diajarkan bahwa cara terbaik menghadapi orang arogan adalah tetap tenang, untuk menunjukkan bahwa diri sendiri tidak mudah dipancing. Namun pria botak itu tampaknya tidak peduli. Ia hanya meringis kecil, masih menatap ponselnya, sama sekali tidak memberi perhatian yang layak kepada seorang warga yang berurusan di kantor negara. Ruangan menjadi lebih terasa sempit, seperti tekanan ketegangan mulai berkumpul di udara. Anissa mengencangkan genggaman jarinya,
Bukan karena takut, tapi karena ia tahu batas kesabarannya semakin tipis. Ia masih berharap masalah ini selesai dengan cara baik-baik, tapi pria itu jelas bukan tipe yang memudahkan. Akhirnya, pria botak itu menoleh dengan lambat, seolah dipaksa oleh sesuatu yang sangat menyebalkan. Gerakannya dibuat-buat malas namun penuh rasa mendominasi. Papan identitas kecil di dadanya bertuliskan nama Yahya, meski cara ia bersikap sangat jauh dari standar seorang penegak hukum. Tatapan Yahya turun naik pada tubuh Anissa, bukan dengan cara profesional menilai identitas, tapi seperti sedang menguji siapa yang datang, apakah bisa dikuasai atau ditakut-takuti. Kalau mau ambil motor, bayar dulu. Katanya sambil menekankan kata, bayar seolah ada biaya gelap yang harus dibayar. Lalu ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Anissa dengan senyum miring penuh kesombongan. Dan jangan sok tegas di sini, ini tempat saya. Ucapannya tajam, dingin, bahkan mengandung ancaman terselubung. Anissa merasakan detak jantungnya meningkat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tahan mulai bergerak di balik wajahnya yang tetap datar. Ia terbiasa menghadapi ketidakadilan, tapi ketika seseorang dengan jabatan publik menggunakan kekuasaan untuk menindas, itu adalah hal yang paling sulit ia toleransi. Matanya memperhatikan gerakan halus Yahya, posisi tangan, napas, cara ia berdiri, semuanya dianalisis cepat. Tempat itu sudah jelas tidak memiliki prosedur resmi, dan perilaku Yahya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar arogan, tapi nyaman dengan kekacauan ini. Anissa mengunci rahangnya, namun ia masih mencoba tetap sopan untuk saat ini. Anissa menghela napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terpancing oleh provokasi yang jelas-jelas disengaja. Saya datang baik-baik, katanya dengan nada yang dijaga tetap stabil meski emosinya mulai bergejolak. Dan untuk diketahui, saya seorang prajurit TNI. Namun ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika suara tawa keras menggema dari Yahya. Tawa itu bukan sekadar mengejek, melainkan tawa seseorang yang merasa superior dan meremehkan dengan terang-terangan. Kepalanya mendongak ke belakang, perutnya berguncang, sementara tangannya memukul meja sambil menatap Anissa dengan hinaan yang tidak disamarkan sama sekali. TNI, kamu, katanya antara tawa dan cibiran. Hahaha, kalau kamu TNI, saya Jenderal Bintang 4. Lanjutnya sambil memandang Anissa dari ujung rambut sampai kaki dengan cara yang membuat siapapun ingin menamparnya. Orang-orang lain di ruangan itu, 2 polisi muda dan seorang warga yang sedang menunggu, langsung memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Mereka takut, jelas sekali, dan ketakutan itu hanya menunjukkan satu hal. Yahya terbiasa bersikap begini, dan tidak ada yang berani melawannya. Tawa Yahya merambat menjadi ancaman ketika ia mulai mendekati Anissa, dan detik itu juga Anissa tahu bahwa situasi akan memanas lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Aura buruk terpancar jelas dari pria itu, dan wibawa militernya mulai tergerak, mempersiapkan tubuhnya menghadapi apapun yang mungkin terjadi setelah tawa itu berhenti. TNI, kamu, hahaha. Tawa Yahya kembali pecah, kali ini jauh lebih keras dan sengaja dipamerkan. Ia bangkit dari kursinya, mendorongnya ke belakang, hingga roda kursi itu berderit kasar di lantai. Tubuh besarnya maju setengah langkah, lalu ia menepuk-nepuk meja di depannya seperti seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling lucu dalam hidupnya. Kalau kamu TNI, saya Jenderal Bintang 4, ejeknya. Dan nada suaranya memecah keheningan ruangan dengan tajam, membuat hawa di tempat itu terasa semakin menyesakkan. 2 polisi muda yang duduk di sudut ruangan spontan menunduk lebih dalam, pura-pura sibuk dengan berkas padahal tangan mereka sedikit bergetar. Seorang warga yang sedang menunggu di kursi panjang menelan ludah. Jelas terlihat takut terlibat dalam konflik yang tampak akan meledak kapan saja. Dari matanya saja, mereka tahu Yahya bukan tipe orang yang bisa diingatkan dengan cara baik-baik. Anissa mencermati gerakan tubuh lelaki itu. Cara bahunya naik, rahangnya menegang, dan tatapan merendahkannya menunjukkan satu hal. Yahya merasa tak tersentuh oleh siapapun, bahkan oleh lembaga sebesar TNI sekalipun. Itulah yang membuat situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Saat tawa Yahya mereda, ia kembali mendekat dengan langkah berat yang membuat lantai bergetar pelan. Tatapannya kini penuh tantangan,
Bukan lagi sekadar ejekan, seolah ia sengaja memancing Anissa untuk bereaksi. Namun Anissa justru berdiri lebih tegak, membiarkan wajahnya tetap tanpa ekspresi meski dalam dirinya. Kesabarannya sudah berada di batas tepi. Tawa Yahya terpotong tiba-tiba ketika ia berbalik menuju lemari besi pendek di belakang mejanya. Gerakannya cepat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dan aura ruangan yang menegang berubah drastis menjadi ancaman nyata. Dengan kasar, ia meraih sebuah senapan yang bersandar di sisi lemari, senjata yang seharusnya tersimpan aman namun kini justru berada di tangan orang yang emosinya jelas tidak stabil. Tanpa ragu, ia mengangkat senapan itu dan menodongkannya tepat ke wajah Anissa. Gerakan itu spontan membuat semua orang di ruangan menahan napas. "Coba ulangi lagi," katanya dengan suara rendah namun penuh kemarahan terpendam. Jarinya mendekat ke pelatuk. "Kamu bilang apa tadi?" Embusan napasnya yang kasar terdengar jelas karena jarak mereka begitu dekat. Dalam sekejap, suasana yang tadinya hanya tegang berubah menjadi mematikan. Polisi lain tidak ada yang bergerak. Mereka hanya membeku seperti patung, menyadari bahwa Yahya adalah tipe yang berani bertindak gila jika ditekan. Anissa merasakan hawa dingin dari moncong senapan itu, namun tubuhnya tetap tegak tanpa goyah sedikit pun. Pengalaman bertahun-tahun dalam latihan membuat adrenalinnya terkendali, dan pikirannya tetap jernih meski ancaman berada setengah sentimeter dari wajahnya. Ia tahu bahwa satu langkah salah, satu kata yang salah bisa membuat situasi berubah menjadi tragedi. Namun ia juga tahu persis, ia tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai ruangan ini, bukan terhadap orang seperti Yahya. Detik yang terasa panjang itu menjadi titik perubahan bagi Anissa. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari tenang dan sopan menjadi tajam, dingin dan berbahaya. Tatapannya mengeras seperti baja, bukan dalam kemarahan impulsif, melainkan ketegasan seorang prajurit yang telah mengambil keputusan. Napasnya melambat, bukan karena takut, tetapi karena ia sedang menurunkan seluruh ritme tubuhnya ke mode bertahan dan menyerang. Rahangnya menegang, menandakan bahwa ia baru saja mengaktifkan seluruh disiplin tempur yang tertanam dalam dirinya. Suaranya turun menjadi sangat dingin, begitu dingin hingga ruangan seolah kehilangan sebagian oksigennya. "Turunkan senapan itu. Sekarang," katanya tanpa berteriak, namun justru ketenangan itulah yang membuat seluruh orang di ruangan tersentak. Perintah itu bukan permohonan, bukan negosiasi, melainkan ultimatum. Mata Anissa tak sekalipun berkedip, menatap langsung ke mata Yahya, dan itu membuat pria botak itu terdiam sepersekian detik. Terlihat sedikit terkejut karena Anissa tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Bahkan polisi muda yang berada di sudut ruangan mengalihkan pandangannya ke arah lain, tak sanggup menahan tekanan dari tatapan prajurit perempuan yang tiba-tiba memancarkan aura seorang komandan lapangan. Namun Yahya, dengan egonya yang menumpuk setinggi gunung, salah menafsirkan perubahan sikap itu. Ia mengira Anissa hanya berani bermain tegas karena takut dan mencoba menggertak balik. Ia tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa ia baru saja memantik bahaya yang tidak bisa ia kendalikan. Alih-alih menurunkan senjata, Yahya justru semakin mendekat. Memperpendek jarak hingga ujung senapan, hampir menyentuh pipi kiri Anissa. Moncong senjata itu bergetar sedikit, karena tangan Yahya terbakar emosi, bukan karena takut. "Kalau kamu memang TNI," katanya sambil menyeringai dengan keangkuhan yang membuat ruang itu semakin panas, "tunjukkan. Kalau tidak, keluar dari sini sebelum aku." Ancaman itu menggantung, namun semua orang bisa menebak arahnya. Polisi muda di sudut ruangan bahkan memejamkan mata, tak sanggup membayangkan apa yang mungkin terjadi jika Yahya benar-benar menekan pelatuk. Tidak ada lagi sekat profesionalisme dalam diri Yahya. Yang tersisa hanyalah ego seorang laki-laki yang merasa harus membuktikan dominasinya. Anissa merasakan ujung dingin senapan menyentuh kulit wajahnya. Namun ia tidak bereaksi. Tubuhnya tetap statis, hanya bola matanya saja yang bergerak mengikuti gerakan Yahya. Dalam benaknya, ia menghitung sudut, jarak, kecepatan lawan, dan waktu reaksi yang ia butuhkan. Seluruh naluri militernya bekerja dalam hitungan milidetik, meramu respons paling efisien jika situasi berubah. Suasana ruangan begitu sunyi
hingga suara napas Yahya terdengar jelas. Ketika ancaman itu belum selesai keluar dari mulutnya, Anissa tahu satu hal. Yahya sudah melangkah melewati batas yang tidak bisa ia toleransi lagi. Sebagai seorang warga, sebagai seorang perempuan, dan terutama sebagai seorang prajurit. Yahya tidak pernah menyelesaikan kalimat ancamannya. Dalam sepersekian detik yang terasa secepat kilat, Anissa mengambil keputusan strategis. Tubuhnya berputar ke samping dengan gerakan presisi khas latihan militer. Menghindari garis tembak sekaligus membuka ruang pukulan yang sempurna. Tangan kanannya melesat seperti proyektil, menghantam wajah Yahya dengan kekuatan terukur namun mematikan. Bunyi pukulannya terdengar keras dan jelas, memantul di dinding ruangan hingga membuat beberapa berkas di meja bergetar. Bukan hanya meja, lantai pun seolah menerima gelombang dari benturan itu. Yahya terhempas ke belakang, tubuh besar itu kehilangan keseimbangan total sebelum menabrak kursinya. Kursinya terguling dan menyeret tubuhnya jatuh bersama, menimbulkan suara berdebam yang mengagetkan seluruh penghuni ruangan. Senapan terlepas dari tangannya, meluncur di lantai, dan berhenti tepat di kaki Anissa, seolah tunduk pada pemilik kekuatan sesungguhnya. Darah langsung mengalir dari bawah mata Yahya, membasahi kaos singlet hitamnya. Ia mengerang keras, memegang wajahnya sambil terhuyung, tidak percaya seorang perempuan bisa memukulnya sedemikian keras. Para polisi lain hanya bisa mematung, tidak tahu harus membantu siapa, atau bahkan boleh bergerak atau tidak. Namun satu hal jelas, dalam satu serangan cepat itu, dinamika kekuasaan di ruangan tersebut berubah total. Bukan lagi Yahya yang memegang kendali, tetapi Anissa, dan ketenangannya yang berbahaya. Yahya terpelanting ke belakang dengan cara yang benar-benar memalukan bagi seseorang yang begitu percaya diri beberapa detik sebelumnya. Tubuh besarnya menabrak kursi kantor yang sejak tadi menjadi singgasananya. Dan benturan itu begitu keras, hingga kursi tersebut terjungkal. Kaki-kakinya menghantam lantai dengan suara berderak yang memecah udara. Yahya jatuh berguling, sementara senapan yang tadi ia gunakan untuk menodong Anissa terlepas dari genggamannya dan melesat melintasi lantai, sliding dengan suara gesekan panjang sebelum berhenti tepat di bawah lemari besi. Darah mulai mengalir dari ujung alisnya, menetes di sepanjang wajahnya hingga mengenai bibir dan dagunya. Aroma besi dari darahnya menyatu dengan bau rokok di ruangan, membuat suasana semakin pengap. Dengan tangan gemetar, Yahya memaki keras sambil menahan rasa sakit. Kata-kata kasarnya meluncur kacau dan tidak sarogan sebelumnya. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya limbung, kepalanya pusing, dan sebagian kesombongan yang selalu ia pegang seakan hancur bersamaan dengan dentuman pukulan Anissa. Suara erangannya terdengar menyedihkan, namun tidak ada satu orang pun yang bergerak untuk menolongnya. Bahkan lantai dingin yang menyentuh punggungnya terasa seperti tamparan realita, bahwa ia baru saja ditaklukkan oleh seorang perempuan yang sebelumnya ia hina dan remehkan. Yahya mencoba menghapus darah dengan punggung tangannya, namun justru menambah noda merah di wajahnya, memperkuat kesan betapa kacaunya keadaan dirinya saat ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tampak benar-benar tidak berdaya. Reaksi para polisi lain di ruangan itu tidak kalah dramatis. Mereka terkejut, bukan hanya karena pukulan itu begitu cepat dan presisi, tetapi karena perubahan aura yang terpancar dari Anissa. 1 detik sebelumnya, ia tampak seperti warga biasa yang meminta haknya. Kini ia berdiri seperti prajurit garis depan yang baru saja mengambil alih situasi. 2 polisi muda yang sejak tadi duduk di sudut ruangan spontan berdiri, namun langsung membeku. Tangan mereka setengah terangkat entah berniat menolong atau menahan. Tapi nyali mereka hancur sebelum keputusan dibuat. Salah satu dari mereka bahkan mundur setapak. Bahunya menyentuh dinding sebelum ia sadar dirinya menahan napas. Energi di ruangan berubah, dingin, tajam, dan penuh peringatan. Wibawa Anissa yang sebelumnya tertahan oleh sopan santun, kini keluar sepenuhnya, membuat atmosfer ruangan seperti menyusut beberapa sentimeter. Tidak ada yang berani bersuara, apalagi bergerak ceroboh. Bahkan suara AC rusak yang sejak tadi berdenging di sudut ruangan terasa meredam sendiri, seakan takut mengganggu.
Warga yang menunggu di kursi panjang menundukkan kepala begitu dalam. Kedua tangannya menggenggam erat tasnya sebagai bentuk refleks ketakutan. Semua orang merasakan tekanan yang sama. Anissa bukan lagi pihak yang mereka remehkan. Dia kini menjadi pusat gravitasi ruangan, sosok yang jelas memiliki kapasitas lebih besar daripada seluruh polisi yang ada di kantor itu. Dan bagi siapapun yang melihat, jelas satu hal. Tidak ada seorang pun di ruangan tersebut cukup bodoh untuk mencoba menghalanginya lagi. Anissa berdiri tegak, tubuhnya kembali memancarkan ketenangan terlatih, meski darah Yahya masih menetes di lantai depan kakinya. Tanpa terburu-buru, ia meraih ponselnya dari saku samping celana taktikalnya. Gerakannya rapi, presisi, dan menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa mengendalikan kekacauan seperti ini. Ia membuka layar ponsel dan langsung menekan satu nomor cepat. Nomor yang tidak dimiliki sembarang prajurit, nomor yang biasanya hanya digunakan untuk situasi penting. Saat sambungan terhubung, ia tidak perlu berteriak atau menjelaskan panjang lebar. Suaranya yang tenang, namun penuh komando sudah cukup untuk menyampaikan urgensi situasi. Unit saya ke kantor polisi sektor barat. Segera, katanya dengan artikulasi jelas dan tegas. Ketenangan itu justru membuat kalimatnya terdengar lebih berbahaya. Setelah menutup telepon, ia menurunkan tangannya perlahan, mengawasi sekeliling. Tidak ada yang berani menantangnya atau bahkan mempertanyakan tindakannya. Polisi muda yang berdiri dekat pintu hanya menelan ludah, menunduk dalam-dalam ketika tatapan Anissa melintas sebentar ke arahnya. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa ketika seorang prajurit TNI memanggil unitnya, situasi bukan lagi sekadar adu mulut atau keributan kecil. Itu berarti ancaman serius telah terjadi. Dan mengingat Yahya baru saja menodongkan senjata pada seorang prajurit negara, tidak ada keraguan bahwa Anissa sepenuhnya dalam haknya. Keheningan ruangan semakin dalam, menunggu sesuatu yang besar datang. Keheningan itu pecah beberapa menit, kemudian ketika suara derap langkah berat terdengar memasuki halaman kantor polisi. Dari luar, terdengar suara pintu pagar terbuka cepat. Diikuti langkah serempak sekelompok orang yang jelas bukan warga biasa. 4 prajurit TNI berseragam lengkap memasuki gedung, masing-masing mengenakan atribut resmi yang membuat aura ruangan berubah drastis. Mereka masuk tanpa ragu. Langkah mereka mantap dan berirama seperti unit yang sudah sangat terbiasa bergerak bersama. 2 polisi yang berada dekat pintu spontan mundur, merapat ke dinding seperti hendak memberi jalan bagi badai militer yang baru datang. Para prajurit itu tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Satu tatapan ke arah Anissa sudah cukup memberi penjelasan. Salah satu dari mereka, seorang sersan bertubuh tegap, langsung menilai situasi. Yahya yang tergeletak dengan darah mengalir di wajah. Senapan terlempar jauh dari jangkauan. Dan polisi lainnya berdiri kaku, seperti pelajar yang tertangkap berbuat salah. Kehadiran 4 prajurit itu menciptakan tekanan baru. Bukan dengan ancaman verbal atau tindakan agresif, tetapi melalui kedisiplinan yang terpancar jelas dari sikap tubuh mereka. Ruangan yang tadinya dikuasai ketakutan terhadap Yahya kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi rasa hormat dan kekhawatiran baru. Anissa mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Yahya yang masih tergeletak sambil merintih. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Amankan. Dia baru saja mengancam prajurit negara, katanya. Suaranya tidak meninggi, namun mengandung otoritas mutlak yang tidak terbantahkan. 4 rekannya langsung bergerak tanpa menunggu penjelasan tambahan. 2 di antaranya membekuk Yahya dengan teknik penahanan standar yang membuat pria botak itu tak berani melawan. Sementara 2 lainnya mengamankan senapan dan memastikan area sekitar steril dari potensi ancaman lain. Para polisi di ruangan itu hanya bisa memandang. Tidak ada yang berani menyela atau memberi pembelaan kepada rekan mereka sendiri. Suasana kantor polisi berubah total. Dari tempat yang dikuasai arogansi menjadi ruang yang dipenuhi kesunyian tegang, tunduk pada wibawa militer. Bahkan suara langkah prajurit terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi ruangan dengan ritme disiplin yang menandai berakhirnya kekacauan. Yahya, yang beberapa menit lalu berlagak seperti penguasa tempat itu, kini hanya bisa mengerang tertahan, wajahnya penuh darah dan ketakutan. Tidak ada yang bersuara,
Tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Semua orang tahu, apapun yang terjadi di kantor polisi itu sudah berada jauh di luar kendali mereka, dan sepenuhnya di tangan Anissa serta para prajuritnya.